kita menorehkan bakti. Baik, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di rumah, kembali kita berjumpa di Assalam. Apa Assalam, Ibu? Ayo sinau agama Islam. Pemirsa, sahabat-sahabat yang di rumah, siapkan penanya, siapkan kertasnya, siapkan Al-Qur'annya, baca langsung. Allah berfirman, wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi yang tidak nulis. Pemirsa yang di rumah, saya yakin sudah siap. Dan yang terpenting lagi, pemirsa yang ada di studio, sudah siap penanya? Siap. Udah siap kertasnya? Siap. Ayo kita lihat papannya. Allah berfirman apa tentang Al-Quran dan tata cara mempelajari Al-Quran. Mas Ayub, dibaca 69 ayat 51 bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Ayo kita kembali kebenaran yang hakiki Al-Quran. Ditambah Mas Ayub 54, 53. Surat 54 ayat 53. Apa kata Allah di Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi? Ayo kita siapkan, kita tulis agar supaya kita mampu dan siap untuk dakwah dan mensiarkan Al-Quran dengan tulisan yang hakiki dan tidak pernah ada perubahan. Kalau ditulis gak berubah. Pemirsa teristimewa yang di Semarang, halo Semarang, sudah sampai di Semarang ini. Tengaran, Solo, halo Solo, halo Solo. Dan sahabat-sahabat yang baru datang dari Jakarta ada di Mojokerto. Oke. Dan selamat datang ibu-ibu Solo, Mojokerto, Semarang, dan teristimewa Jawa Timur. Kami hari ini ditemani oleh beberapa komunitas. Yang pertama adalah Majelis Taklim Nurul Hidayah, Desa Made, Laskar Santri Surabaya. Hah? Lakar. Ya, kurang S-nya. Lakar Santri Surabaya, pimpinan Ibu Haja Mas Ruha. Mas Ruha, Ibu Mas Ruha, yang mana? Selamat datang Bu Mas Ruha. Dari Lakar Santri ke sini naik apa? Naik lain, alhamdulillah ya. Sabar sampai sini. Kemudian para pemirsa, yang kedua saya ditemani oleh Taman Qur'ani. Taman Qur'ani Pondok Jatisari. Ya, udah. Sidoarjo, pimpinan Ibu Haja Nurul. Bu Nurul, oke, selamat datang Bu Nurul. Yang ketiga, para pemirsa teristimewa di Semarang jauh, saya ditemani oleh Majelis Taklim Al-Mawaddah. Betul. Al-Mawaddah Rungkut Surabaya. Pimpinan Insinyur Haja Enda Kurnia. Oke, Bu Enda, selamat datang. Dan yang terakhir, saya ditemani oleh Ikatan Majelis Taklim Muslimah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Timur. Oh, berarti Ikatan Persaudaraan Haji. Artinya selain haji bukan saudara dia, bukan? Oh, tapi kan bukan haji, bukan saudara dia lagi. Tapi ya, Haji selamat datang. Komunitas ya, semua saudara kita, wabil khusus para haji yang sudah berjuang di Mekah, selamat datang ya, kembali ke Indonesia lagi ya. Ketuanya Ibu
Dewi Masito. Ibu Dewi? Bukan ini. Hah? Ibu Dewi Masito, yang mana? Ya, Assalamualaikum. Subhanallah, waalaikumsalam. Bu Dewi, selamat datang. Sudah haji, Bu? Sudah hajah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kali? Ya, pokoknya pergi. Pergi, amin. Ada teman saya 7 kali loh. Ya. Tapi, hah? Hah? Lebih. Alhamdulillah. Tapi kanan kiri fakir miskin kasih makan kan? Wah, top itu, amin. Pemirsa, ini haji percontohan, kanan kirinya beres, oke? Jadi, pemirsa, yes, apa? Sodakohnya banyak. Subhanallah. Nih ayatnya 69, ayat 30 sampai 36. Ya, jangan jadi haji masuk neraka. Ada nggak haji masuk neraka? Ada. Yang benar? Ada. Nih ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Yes. peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Oh, terus? Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Masuk neraka, terus? Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Digantung dengan rantai. Terus? Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Bu, ada nggak orang masuk neraka digantung? Ada. Ya, dibelenggu, Ada. didulang dengan darah dan nanah. Ada. Ada kan? Ada. Siapa itu? Orang-orang yang tidak pernah ngurus orang, tidak pernah ngasih makan orang. Ini ayat berlaku nggak untuk haji? Berlaku nggak untuk imam masjid? Berlaku nggak untuk kiai? Berlaku nggak untuk saya? Seluruh manusia berlaku ini ayat. Tapi saya yakin untuk di Indonesia haji-haji sudah sesuai dengan apa menjadi keinginan Allah. Sebelum berangkat sudah beresin. Kiai-kiai Indonesia, apalagi para kiai, banyak fakir miskin yang ada di rumahnya. Ya, itulah Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia akan tetap menjalankan apa menjadi keinginan Allah di Al-Quran. Hari ini pemirsa, keistimewaan di Semarang yang paling jauh kita bahas, atau judul hari ini adalah apa ini kira-kira? Bencana dan rahmat. Pemirsa, hari ini judulnya bencana dan rahmat. Kalau ada orang ketubruk sepur, bencana apa kecelakaan? Hah? Kalau ada orang ketumbur atau ketubruk sepeda motor, bencana apa kecelakaan? Kalau bencana identik dengan apa? Perbuatan. Hah? Kalau gunung yang gede meletus apa namanya? Kecelakaan apa bencana? Apa bedanya kecelakaan sama bencana? Bencana Lebih besar. Bu, sampean pernah dengar bencana dari mulai umur berapa? Pemirsa, dengar bencana umur berapa? Dari kecil. Pernah dengar gunung Galunggung meletus? Ya. Gunung Kelut? Ya. Yang sekarang apa? Merapi. Semeru. Pernah dengar gunung Krakatau meletus? Nah, apakah bencana cuman ada atau baru atau terjadi hanya kemarin-kemarin saja? Dari mulai kapan bencana ada? Ya Kak, ya dulu. Dari zaman kapan? Zaman siapa? Zaman Nabi. Nabi siapa? Ya namanya siapa? Nah, Nabi? Subhanallah. Surat 9 ayat 70. Ayo kita lihat. Al-Quran lebih lengkap mengulas tentang bencana. Tidak hanya di zaman reformasi, Orde Baru, atau zaman sekarang. Dahulu sudah ada di Al-Quran. 9 ayat 70. Baca Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk-penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Subhanallah. Jadi kalau kita hanya dengar bencana itu Gunung Galunggung,
Tapi Al-Quran jauh lebih menceritakan ini sebelum kita ada. Zaman siapa yang udah ada bencana? Nabi Nuh. Kaum siapa lagi? Ad. Siapa lagi? Coba dihitung berapa? Nih ya. Nabi Nuh. Siapa lagi? Ad 2, Samud 3, Ibrahim 4, Madian berapa? 5. Selama ini tahu kita hanya Nuh aja, bener gak? Oh, di Al-Quran lengkap, Bu. Baca Qurannya. Pemirsa, baca Qurannya supaya tidak hanya satu yang tahu. Tidak hanya Nabi Nuh saja. Banyak, ada kaum Ad, ada Samud. Oke? Kira-kira setelah ini masih ada lagi nggak? Ada. 50, 12 sampai 14. Dari kapan bencana itu ada? 50 ya. 50 ayat 12 sampai 14. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Samud. Penduduk Ras, terus? Dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut. Terus? Dan penduduk Aikah serta kaum Tuba. Tuh, banyak nggak? Banyak. Selama ini tahunya Nuh, Lut, ya nggak? Aikah aja kena, Tuba kena, Ras kena. Banyak nggak ini? Kenapa? Kenapa sebanyak itu dihabisin oleh Allah? Kenapa? Allah mah kejam apa kasih sayang? Kasih sayang. Kok buktinya? Main hancur-hancurin aja itu. Mereka menganiaya diri sendiri. Mereka menganiaya diri sendiri. Jadi yang kejam Allah apa dia sendiri? Dia sendiri. Subhanallah. 10 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Jelas? Allah maha kejam? Apa maha kasih sayang? Jadi timbulnya bencana karena ulah dan kesalahan siapa? Kesalahan manusia apa kesalahan Allah? Allah ciptakan langit dan bumi ini ya dengan tujuan yang benar apa dengan tujuan hancur-hancuran? Hah? Tujuan yang benar. Ini ayatnya ya. Jadi Allah bikin alam semesta ini tujuannya benar, Bu. Bermanfaat, bukan hancur-hancuran. Ya. 39 ayat 5. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dengan tujuan? Lanjut. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Amin. Ingatlah, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi yang kita injak dengan tujuan yang benar. Hancur-hancuran apa tujuan yang benar? Tambah lagi ayatnya, surat 30 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, apa tujuannya hancur-hancuran? Jadi kira-kira Allah membinasakan yang dibuat, yang dibikin, apa menjaga? Yang memelihara siapa ini? Allah. Di surat berapa? Ayat kursi. Surat 2, 255. Allah memelihara, Bu, bukan ngancurin. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka,
dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Memelihara keduanya. Terus? Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi ibu-ibu, Allah maha memelihara apa maha menghancurkan? Coba bahasa Arabnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah memelihara apa merusak? Yang rusak siapa? Nah, Allah memelihara alam semesta, ya. Allah memelihara langit dan bumi, khususnya bumi yang kita injak. Itu Allah turun tangan ke bumi, apa diwakilkan ke manusia? Diwakilkan manusia. Allah maha besar apa maha kecil? Maha besar. Besar mana Allah maha bumi? Kalau Allah turun ke bumi, mereng nggak buminya? Hah? Mereng nggak? Ah, makanya Allah menurunkan siapa untuk ngurus bumi? Khalifah. Siapa khalifahnya? Manusia. Jadi yang mengambil amanat bumi ini siapa? Alhamdulillah, 3372. Ya, ibu-ibu sudah mengambil amanat untuk ya merawat bumi yang ibu injak sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Dan dipikullah amanat itu oleh siapa manusianya? Ya, kita ini. Lanjut. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Mana yang zalim? Mana yang bodoh? Manusia yang mana? Tadi Allah udah bilang di Al-Quran, ya, dan amanatnya diambil oleh manusia, set gitu. Ternyata bodoh sama zalim. Berarti manusia yang zalim sama yang bodoh yang mana? Yang tidak beriman. Apalagi? Tadi Allah memelihara langit dan bumi, diwakilkan kepada manusia. Ternyata manusia ini goblok, ya, dan zalim. Manusia yang mana? Yang tidak melaksanakan amanat. Amanatnya apa tadi? Suruh ngapain tadi? Jadi yang bodoh yang mana? Yang mana manusianya? Yang rusak. Yang rusak. Jangan semua manusia bodoh. Loh, yang ngerawat kan nggak bodoh, ya, yang memelihara kan nggak bodoh. Jadi yang bodoh, yang zalim yang mana? Yang rusak. Oke. Sudah tahu yang rusak yang mana? Hah? Yang zalim. Oke, ya. Jadi Allah membuat bumi alam semesta dengan tujuan yang benar. Kemudian dipusakakan kepada manusia. Nih manusia, ya, yang mendapat pusaka dari Allah. Surat 7 128. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dari hamba? Kita hamba siapa? Kita hamba bukan? Jadi sedang diapain oleh Allah? Dikasih pusaka untuk merawat dan memelihara bumi dan langit. Gak masalah, nanti kan langit ada juga proses-proses kita ke sana, ya. Jadi manusia ini adalah wakil-wakil. Di dalam bahasa Al-Qur'annya disebut Tapi pertanyaannya, banyak nggak yang menjalankan kekhalifahan ini? Nah, makanya banyak khalifah yang kafir, ya, banyak khalifah yang lurus.
Makanya Allah sini hati-hati nih, banyak orang kafir nih, ya, khalifah kafir loh. Nih ayatnya, ya. Banyak khalifah yang kafir. 35, 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Terus? Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Tuh. Terus? Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Terus? Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Nah, jadi ada nggak Bu khalifah yang tidak melaksanakan amanat Allah? Yang melaksanakan? Hanya. Jadi cukup cuma sembahyang 5 waktu. Ya, Ibu mewakili siapa di sini? Allah. Mewakili agama apa Allah? Allah. Kalau mewakili Allah harus melaksanakan pekerjaan siapa? Allah. Pekerjaan Allah cuma sembahyang itu apa semuanya? Semuanya. Nah, termasuk merawat bumi. Sampai sini oke? Oke. Nah, yang zalim siapa? Allah apa kita sendiri? Kita sendiri. Yang bodoh siapa? Allah apa kita? Allah udah bilang di Al-Quran, ini bumi tak kasih ke kamu, rawat baik-baik. Kamu tak jadikan penguasa di muka bumi, rawat ini baik-baik. Kafir, ya kafir semua ini. Nah, inilah persoalan timbulnya bencana. Ini karena kekafiran manusia. Allah udah bilang, ini tak kasih nih sumber kehidupan. Ya, di situ kamu hidup, di situ kamu makan. Ya, surat 7 ayat 10. Ya, udah dikasih kehidupan, ada sumber-sumbernya di situ, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Kami adakan bagi kamu di muka bumi itu sumber. Lanjut. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Tuh, itu mulai itu penyakit tuh. Tuh mulai penyakitnya tuh. Jadi ibu hidup di bumi ini karena di bumi ada apa? Sumber penghidupan. Kalau nggak ada sumber penghidupan, ibu bisa hidup nggak? Ada orang rusak sumber penghidupannya karena orang gila itu. Ini harus keras ini. Orang gila itu, sumber kehidupan dirusak sendiri. Ada nggak yang rusak? Ada. Nah, musuh kita itu. Loh, kan sumber kehidupan dirusak sendiri. Allah gak suka Bu dengan kerusakan. Ya, surat 28, 77. Gak suka dengan kerusakan. Dirusak oleh tangan-tangan jahil dan bodoh. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jelas? Ayatnya Allah suka ngerusak apa memelihara? Jadi musuh Allah di bumi siapa? Orang yang melakukan kerusakan. Terserah pakai dalih apapun. Oke? Ngerusak musuh aja sama Allah. Karena apa? Allah kasih sumber penghidupan di situ dirusak. Itulah yang menyebabkan bencana. Jadi bencana ini akibat atau kekejaman Allah apa kekejaman perusak ini? Nah, salah satu di antaranya yang membuat manusia mulai ingkar. Kan tadi ada yang kafir tuh. Ya, kata Allah yang mana yang mulai kafir? Yang sudah dikasih sumber penghidupan tapi dia tidak bersyukur. Bukti orang itu nggak bersyukur ngapain? Salah satu yang merusak. Itu karena manusia nggak bersyukur. Makanya Allah bilang, Allah berfirman, kalau kamu nggak bersyukur dikasih, yang nggak bersyukur dikasih azab. Nih baca ayatnya ya, ya baca Arabnya 14 ayat 7. A'udzubillahi Ini ayat top setiap hari di masjid-masjid dan di sholat Jumat. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga
tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Terus? Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jelas? Jadi turunnya azab gara-gara apa? Tidak bersyukur. Yang pertama, ingat itu, ya, merusak bumi sendiri yang menjadi sumber penghidupan. Yang kedua, ibu-ibu mempersekutukan Allah. Dua ini masalah yang membuat hancurnya alam semesta. Surat 6 ayat 63, 64 sampai 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana itu, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenyataannya? Lanjut. Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Tahan. Berarti penyakitnya ada berapa? Pertama, tidak bersyukur. Yang kedua, mempersekutukan Allah. Ini akibatnya, 65-nya. Apa akibatnya? Orang-orang yang tidak bersyukur dan mempersekutukan Allah, atau syirik atau musyrik. Nah, ini ayatnya. Katakanlah, katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, ya, dari atas kamu. Tahan. Atau dari bawah kakimu. Dari atas kamu dan dari bawah kaki. Bukankah gunung meletus itu dari atas? Bukankah bom itu dari atas? Yang dari bawah kakimu apa? Banjir. Apa lagi? Gempa. Apa lagi? Rajau. Lumpur lapindo. Bukan saya ngomong ya, pemirsa. Ya, ada orang yang di dekat lumpur lapindo yang ngomong, ya. Ya kan? Kan dari bawah. Ya kan? Ya. Jadi Allah kirim dari atas, dari bawah. Tapi selama ini selalu umat Islam menganggap bahwa bencana itu hanya itu. Bukan. Termasuk peperangan. Termasuk itu. Bencana itu semua. Ulang lagi dari 65-nya, ya. Perhatiin. Pemirsa, perhatiin. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. Terus? Dari atas kamu. Atau dari bawah kakimu. Lanjut. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Bukankah ini perang? Bukankah ini pertikaian antar suku? Bukankah ini pertikaian antar geng? Ada di mana itu semua? Ada di mana itu? Di Indonesia atau di tempat lain? Lanjut ayat. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Agar mereka apa? Harus paham nggak ini? Kenapa timbulnya bencana? Harus paham nggak ini? Kalau ibu-ibu nggak paham dengan maunya Allah ini, ibu suudon, ibu prasangka buruk sama Allah. Kok Allah kejam? Kok umat Islam dihajar? Iya kan? Ya makanya harus paham, kata Allah. Makanya kita harus pahami agar supaya ibu-ibu tidak salah paham atau suudon dengan Allah. Karena penyebab bencana pertama tidak bersyukur, kedua mempersekutukan Allah, dan yang ketiga ibu-ibu suudon sama Allah. Nah, sebelum ibu-ibu suudon sama Allah, hari ini alhamdulillah ibu-ibu berkat dengan makanya bencana itu adalah rahmat. Dengan bencana itu ada sebuah rahmat, sehingga sekarang teman-teman, anak-anak saya, anak didik kita mulai menanam pohon. Ayo kita lihat, pemirsa yang ada di rumah masing-masing, kita lihat bukti orang paham sama Al-Quran, memelihara alam. Dengan cara, kita lihat, dengan cara apa? Kita lihat di TV-nya, memelihara alam dengan menanam pohon yang dilaksanakan oleh anak TK, TPA, TK, TPA melaksanakan. Ya, dilihat, ya, lihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat untuk bangsa Indonesia. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Dan apabila lautan dipanaskan, Pemirsa di rumah, baru saja disaksikan penanaman pohon
yang dilaksanakan oleh anak-anak TKTPA. Kurang lebih 600 orang di Jombang. Ini akan dibawa oleh anak-anak kita, tangan-tangan suci itu untuk merawat bumi, akan dibawa ke seluruh Indonesia. Semua anak TKTPA diawasin gurunya melestarikan alam. Kira-kira lebih mulia mana ibu-ibu sama dia? Pemirsa, lebih mulia mana pemirsa? Dengan anak-anak yang merawat bumi. Itulah bukti mereka mensyukuri bumi yang ada sumber penghidupan untuk dia, dirawat dia sendiri. Piye? Piye? Ayo, perlu nggak dicontoh itu? Perlu. Nah, makanya Allah sampaikan, bukan aku yang kejam, tapi engkaulah yang menganiaya dirimu sendiri akibat kezuliman kamu. Pertama, kamu saya kasih dan kupusakakan bumi ini, tetapi tidak kamu syukurin. Bener nggak? Yang kedua, kamu mempersekutukan selain aku, mempertuhan selain aku. Banyak tuhan-tuhan lain yang kau sembah. Maka kamu akan ku ganti dengan generasi yang lain. Karena kamu orang-orang yang mempersekutukan aku. Dan yang ketiga, Allah bilang, kamu suudon sama aku. Ini ayatnya. Pertama, tidak bersyukur. Kedua, mempersekutukan Allah. Ketiga, ibu-ibu dan saya sebelum tahu Al-Quran, suudon dan prasangka buruk kepada Allah. Surat 48 ayat 6. Itulah penyebab bencana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Dengar, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dari Allah. Tahan. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan. Kalau Surabaya dan ibu-ibu prasangka buruk sama Allah, seakan-akan bencana dan kekejaman Allah, kita akan menjadi korban berikutnya. Oke? Hati-hati, jangan sampai ada. Tambah lagi 41, 22, 23. Ini harus paham umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 41, 22, 23. Ya. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Tahan. Kamu pikir Allah nggak tahu kalau kamu prasangka buruk sama dia? Kamu pikir nggak tahu Allah kalau sampean prasangka buruk sama dia? Tahu. Lanjut ayatnya. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jelas. Masih berani ibu prasangka buruk sama Allah? Bahwa seakan-akan bencana dari Allah? Bahwa seakan-akan Allah maha kejam? Yang kejam siapa? Gara-gara orang itu satu kekejaman dia, tidak pernah bersyukur sama Allah terhadap bumi yang diberikan. Oke? Yang kedua, Tuhannya itu Allah. Dia mempersekutukan dengan Tuhan yang lain. Dan yang ketiga, prasangka buruk. Ibu mau prasangka buruk? Nah, tapi ya sudah nggak mau suudon? Oke? Berarti ibu mau nggak mempersekutukan Allah? Ibu tahu mempersekutukan Allah itu apa? Jangan-jangan ibu-ibu yang di sini, saya, saudara saya, Pak Maskur dan Pak Ayub, pemirsa yang di rumah, masih dalam proses saat ini sedang mempersekutukan Allah. Kalau kita tidak tahu definisi daripada musyrik atau syirik itu, oke? Ibu jangan merasa bangga di sini seakan-akan belum atau tidak mempersekutukan Allah. Jangan-jangan kita inilah yang mempersekutukan Allah. Maka harus dibongkar nggak nih penyebab bencana ini? Nih, pertama, orang yang mempersekutukan Allah adalah orang yang bangga dengan golongan. Ini ayatnya. Ya. Orang yang bangga dengan golongan. Ya, ini ayatnya. 30, 31, 32. Nih. Ya, dengan bangga dengan golongan. 30, 31, 32. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya. Terus? Serta dirikanlah sholat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yaitu. Dengar.
orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya. Jelas Ibu? Siapa orang yang menentukan Allah? Orang yang memecah belah agama dan bangga dengan golongan. Adakah di sini barang itu? Adakah di Indonesia barang itu? Wajar nggak bencana dari sini? Sampaikan ke orang-orang yang bangga dengan golongannya, yang sehingga dia memutuskan hubungan silaturahim dengan yang lain. Itulah penyebab dari bencana. Itulah pengundang bencana di Indonesia. Sampaikan ini. Ini message Allah kepada mereka. Orang yang bangga dengan, baca lagi, ulang lagi, supaya mancap di hati kita. Bukan karangan saya. Ini ya itu. Nah, jadi ini orang memusuhkan Tuhan yang mana nih? Dengan kembali bertobat kepadanya, ya, dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa itu? Yaitu, dengar, siapa dia? Orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Bukankah di Indonesia ini banyak orang yang bergolongan dan bangga dengan golongannya, sehingga dengan mudahnya dia menyalahkan orang lain? Bukankah itu pengundang bencana di Indonesia? Sampaikan ke dia, ya. Tanpa disadari, jangan-jangan ibu-ibu di dalam itu. Benar? Karena ibu selama ini tidak tahu memusuhkan Allah itu yang mana. Satu itu. Ini gayanya. Supaya semangat. Yang kedua, orang-orang yang memusuhkan Allah, pengundang bencana di Indonesia adalah orang pelit yang tidak pernah sedekah kepada fakir miskin. Ini ayatnya 41 ayat 6 dan 7. Ya. Sampaikan ke keluarga kita, pengundang bencana. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tahan. Jelas? Siapa orang yang mempersekutukan Allah? Pertama siapa tadi? Bangga dengan golongannya. Oke, sehingga dia mengurangi silaturahmi. Yang kedua siapa? Ya. Oke, yang kedua siapa? Orang yang tidak zakat itu wong loman, wong medit. Jadi pengundang bencana di Indonesia siapa itu? Bakhil. Bahasa Arab, bakhil. Bahasa Jawanya medit. Bahasa Indonesianya apa? Keker, pelit. Jadi apa lagi? Betitil ada lagi. Pemirsa yang di rumah, saya dapat istilah baru. Ternyata pelit itu banyak istilahnya. Ada keker, ada bakhil, ada pelit, ada medit, ada betitil. Ini menunjukkan dengan bahwa bahasa ini rawan ini, sampai disistilahkan begitu banyak. Oke, jadi pengundang bencana adalah orang yang mempersekutukan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah pertama adalah orang yang bangga dengan golongannya, menyalahkan golongan lain. Ada nggak di Indonesia? Mereka sekarang masih merasa benar kan? Bahwa dia adalah pengundangnya kan? Nggak tahu kan dia? Pengundangnya adalah dia? Nggak tahu kan? Pemirsa, saya kasih tahu sekarang udah. Quran udah menyampaikan bahwa orang mempersekutukan Tuhan adalah salah satunya orang-orang yang bangga dengan golongan, yang menyalahkan dengan golongan atau menyalahkan golongan yang lain. Yang kedua apa tadi? Orang yang pelit. Ya. Oke. Mau tahu yang ketiga? Mau tahu yang ketiga? Orang yang mendurhakai orang tuanya. Itulah pengundang-pengundang bencana di Indonesia. Surat 4 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Tahan, Pak Ayub. Ya. Terbersit kata-kata apa ini? Ulang lagi. Ketika
tidak berbuat baik sama orang tua, ujungnya di atas pasti mempersekutukan Allah saja ayatnya. Lihat ini ya. 4-36 baru satu saya buka nih. Ayo. Sembahlah Allah dan Terus? janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Terus? Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Tahan. Setiap perintah berbuat baik kepada ibu dan bapak didahului, jangan mempersekutukan Tuhan. Nih, tambah lagi ayatnya. Surat 17 ayat 23. Ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Terus? Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jelas? Ada kata-kata dulu, lanjut. Lanjut. Ya. Ulang lagi ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Terus? Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Terus? Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Terus? maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Terus? dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi, pengundang bencana pertama, orang yang bangga dengan golongan. Yang kedua, orang pelit. Dan yang ketiga, orang membentak orang tuanya. Betul? Berarti, di mana di situ ada bencana, di situ banyak orang yang berani sama orang tuanya. Bukankah sudah ada contoh? Malin Kundang, yang dikutuk jadi batu. Bukankah sudah ada contoh di Jawa Barat? Apa itu? Sangku Riang. Masih perlu ada contoh lagi di Jawa Timur? Jangan. Makanya harus paham dengan Al-Quran. Oke? Oke. Itulah pengundang bencana. Tambah lagi ayatnya. Surat 6, 151. Selalu berbuat baik orang tua didahului dengan mempersekutukan Allah. Awas ya. 6, 151. Kepunyaan Allah lah. Ya. 6, 151. Amin. Selalu didahului dengan mempersekutukan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, Terus? yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, Terus? dan berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. Tahan. Ada kan kata-kata itu? Nih, sama kan? Tambah lagi. Ya. Tambah lagi. Selalu ada kata-kata itu. Surat 31, 13, 14. Orang yang berbuat atau durhaka dengan orang tua, itulah orang mempersekutukan Allah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Terus? hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. terus? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Terus? dan menyapihnya dalam 2 tahun. Terus? Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Tahan, disuruh Allah bersyukur kepada siapa? Ibu sudah pernah bersyukur sama orang tuanya? Iya, Pak. Berarti ibu lah pengaman bumi untuk tidak bencana. Nggak apa-apa, nanti kirim Fatihah ya. Jadi ibu-ibu, kalau ibu memuliakan orang tua, kalau ibu bergolongan tapi nggak bangga dengan golongan itu, dengan konsep rahmatan lil alamin, dan ibu punya harta tidak pernah pelit, ibu-ibu inilah pencegah bencana di Indonesia. Nanti kita laksanakan ya, 3 itu minimal. Yang keempat, nih penyebab bencana di Indonesia, surat 28 ayat 87. Ketika manusia menolak isi Al-Quran ya, surat 28 ayat 87. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Awas. Terus? Sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, Terus? dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Terus? Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk
orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Yang mana yang berikan Tuhan? Yang menolak Al-Quran tanpa alasan. Awas, saya nyampaikan kemana-mana, ya, dan saya tidak akan pernah mundur menyampaikan Al-Quran. Di backup oleh Allah. Barang siapa yang menolak dengan sengaja tanpa alasan, urusannya dia sama Allah. Oke? Tambah lagi 85, 17 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang? Awas. Terus? Yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud. Tahan. Fir'aun sama Samud lumat nggak juga? Binasa nggak dia? Lanjut. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Terus? Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Terus? Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang Tahan. mulia. Dia mendustakan apa? Binasa nggak semua? Jadi kalau orang mendustakan Al-Quran, dikasih bencana nggak? Berarti ada berapa pengundang bencana di Indonesia? Ada? 4. Satu, menyekutukan. Satu, bangga dengan golongan. Yang kedua, pelit. Yang ketiga, berani sama orang tua. Sama orang tua aja durhaka, apalagi yang lain. Yang keempat, menolak isi Al-Quran. Inilah orang yang mempersekutukan Allah versi Allah. Ya, ini nih, gak kelihatan kan? Ya, syirik atau mempersekutukan Allah itu bagaikan semut hitam berjalan di batu hitam di malam hari. Jangan-jangan kita semua yang masih syirik. Tapi ayo, setelah kita paham sama Al-Quran, kita rubah hidup kita, tidak melaksanakan 4 ini. Oke? Inilah penyelamat bumi. Dan sebaliknya, yang melaksanakan 4 ini adalah pengundang bencana di Indonesia. Termasuk orang-orang yang pelit, yang membuat uang beredar di antara orang kaya saja. 59 ayat 7. Nih yang membuat bencana. 59 ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi maksudnya Allah harta di mana? Supaya tidak hanya beredar di orang kaya saja. Artinya berikan kepada yang fakir, miskin. Kalau harta masih beredar di orang kaya saja, bencana enggak? Jadi yang membuat bencana ini siapa? Orang kaya yang tidak sedekah. Itulah yang membuat hukum Allah sehingga bencana berjalan di mana-mana. 17, 16. Ya, sudah 17, 16. Mohon maaf, saya terlalu semangat hari ini. Karena bencana ada di mana-mana, harus segera kita gantikan dengan Al-Quran. 17, 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jelas? Oleh siapa? Kok Allah lagi yang ngancurin? Allah tidak pernah ngancurin apa yang diciptakan. Manusia yang mana? Yang barusan, yang kaya durhaka karena memutar duitnya hanya di orang kaya saja. Maka berlaku di negeri ini hukum kami dengan menghancurkan sehancur-hancurnya. Gara-gara orang kaya, hai orang kaya. Yang pelit itu pembawa bencana di Indonesia. Hati-hati orang kaya yang pelit. Akan berhadapan dengan bencana Allah. Ya, jelas. Kok narik nafas? Takut. Ya. Oke. Hati-hati.
Allah udah peringatkan dengan Al-Quran. Dan udah peringatkan dengan Rasul-Rasulnya. Bukan saya Rasulnya. 2859. Ada di ibu kota Rasul yang menyampaikan ayat ini. Sudah disampaikan ini ke beberapa manusia, tapi manusia tidak meyakini. Maka kuhancurkan negeri itu. 2859. 2859. Bukan saya Rasulnya. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Jelas. Allah udah kirim Rasul. Di ibu kota sudah nyampein tadi. Tapi mereka masih zalim. Maka Allah tidak salah lagi. Amin. Umul Qura sudah disampaikan, sudah diperingatkan, masih juga. Jadi sebetulnya yang bikin bencana siapa sih nih? Manusia. Bukan, jangan nyalain Allah. Manusia yang sudah diperingatin nggak mau bertengger. Hati-hati itu. Dan itu Allah udah turunkan. Maka kalau ini terus dibantah, 2940, rasakan ini ayat 29 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Jelas? Lanjut. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang menggutur. Jelas. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Jelas. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Jelas. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Enggak. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jelas. Allah memberikan rahmat di balik ini semua. Dengan gunung api meletus, banyak nanti pasir-pasir yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dengan Lapindo, akhirnya Lapindo jadi sebuah proyek wisata. Banyak orang bisa hidup di situ. Banyak orang nyangkul untuk menguruk. Bukankah di balik bencana ada rahmat? Oke. Ini ayatnya. Surah 2 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lanjut 157-nya. Yaitu mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Para pemirsa, di balik bencana ada rahmat. Jangan sudut nama Allah agar tidak terjadi bencana selanjutnya. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.